Nomor telepon tidak dikenal. Menjadi seorang penipu, semua orang mungkin bisa kalau mau. Tapi untuk menjadi seorang penipu yang sukses bukanlah perkara gampang. Butuh keuletan, kesabaran, tidak mudah down saat dimaki-maki orang. Bukan itu saja. Menjadi seorang penipu juga harus kreatif. Kalau modusnya itu saja, mungkin awalnya berhasil, tapi tidak akan awet, tidak bertahan dalam waktu yang panjang. Karena modus sama yang diulang-ulang akan mudah dikenali. Tahu sendiri kan orang Indonesia gemar memakai media sosial. Tak terbilang banyak dari mereka menceritakan pengalaman kena tipu lewat telepon. Mereka yang belum kena tipu serupa, begitu membaca cerita pengalaman itu, pasti akan lebih berhati-hati. Tapi tenang saja, hal semacam itu tidak akan mematahkan semangat seorang penipu bermental militan. Pantang menyerah, semakin sulit, semakin tertantang, semakin kreatif. Aku sebenarnya tidak pintar-pintar amat. Masih banyak penipu hebat di atasku. Mereka sekali membidik target bisa meraup ratusan juta bahkan MM-an dengan kedok investasi, dengan kemampuan membobol rekening bank milik orang lewat ponsel. Mereka jago, pintar. Aku yakin mereka tidak hanya pintar secara teknis, tapi juga pintar memahami psikologi manusia. Aku juga belajar pada mereka, dan yang pasti jam terbang juga penting. Semakin sering latihan menipu akan semakin mahir. Kemampuanku masih receh, tapi ya lumayanlah. Dan aku memulai semua ini dari yang bego-bego banget. Aku keringetan, panas dingin saat pertama kali melakukan panggilan secara acak. Dan yang punya nomor telepon mengangkat. Karena aku berbicara terbata-bata, A, I, O, tidak meyakinkan. Dengan suara medok yang kampungan, orang itu tidak mempercayaiku. Ia to the point mengatakan aku penipu. Kutukan sumpah serapah berhamburan dari mulutnya. Lalu ia menutup telepon dan memblokir nomorku. Aku terdiam lama, sempat mau putus asa. Mungkin aku tidak berbakat jadi tukang tipu. Tapi melihat seorang temanku yang sukses, mampu menipu, dan suka mengajak bersenang-senang, aku jadi semangat lagi. Simoni katanya, sekali kamu berhasil, kamu akan ketagihan. Ayo semangat. Memang benar, harus banyak belajar untuk menjadi sukses. Itu juga yang kemudian kulakukan. Aku sering membaca berita tentang penipuan yang menarik. Minatku bukan tangisan korban, tapi sudut pandang kecanggihan otak si penipu yang dengan mudah mendapatkan banyak uang dalam waktu sekejap. Temanku bilang, jangan lihat enaknya saja. Penipu yang sukses menguras rekening bank orang lewat ponsel bisa jadi sudah melewati ribuan kegagalan, ribuan penolakan, ribuan cacian dan hujatan. Benar juga ya. Berdasarkan pengalaman pribadi, aku sendiri lebih banyak mengalami kegagalan daripada keberhasilan. Karena makin banyak orang yang aware terhadap taktik penipuan. Pengalaman pribadiku juga menunjukkan masih dan akan selalu ada orang bodoh yang bisa aku perdayai. Mereka menghibur diri dengan kata lagi apes karena mereka terlalu malu menyebut diri bodoh. Makanya harus selalu upgrade skill, kata temanku, gak seorang motivator itu. Tiap kamu baca berita tentang kasus penipuan yang sukses, jangan terpana pada hasilnya. Cari tahu bagaimana orang itu bisa menipu dengan sukses. Cari tahu juga kelemahannya, sehingga kita bisa selangkah lebih maju dari modus penipuan yang sudah viral. Tidak perlu mengulang cara lama yang kemungkinan bakal gagal. Temukan cara baru yang belum banyak orang tahu. Dia kemudian mengajariku tentang psikologi manusia. Orang itu pada dasarnya serakah, selalu merasa kurang. Makanya kamu lihat kan, berapa banyak orang tertipu investasi palsu karena tergoda iming-iming imbal hasil bunga yang tidak masuk akal. Aku hanya mendengarnya,
Aku merasa kemampuanku untuk mempersuasi calon korban masih terbatas. Aku masih penipu amatir level bawah yang bisa dapat 1 juta dan sekali menipu senangnya bukan main. Jadi begini ceritanya. Setelah serangkaian telepon yang gagal karena tidak diangkat, atau cuma dapat caci maki, atau cuma didiamkan, atau ada juga yang menolak dengan sopan. Akhirnya aku sukses untuk pertama kalinya sebagai penipu. Waktu itu aku lagi main ke kantor seorang teman. Dia teman yang baik tapi ceroboh. Atau teman yang percaya bahwa aku orang baik. Dia menjalankan bisnis pulsa. Nama merek dagangnya Jaya Pulsa. Bekerja sama dengan banyak pedagang kecil. Di kantornya, dia menerima aku dengan baik. Dengan gaya polos, aku bertanya, bagaimana kalau aku ingin jualan pulsa? Dia menjelaskan panjang lebar. Intinya, aku tidak perlu keluar modal karena deposit dia yang menyediakan. Pada saat itu ada momen dia meninggalkanku sendirian di ruang kerjanya yang adem. Karena hatiku sudah terkontaminasi dosa penipu. Ketika otakku berpikir cepat, aku mau mencuri data nomor telepon siapa saja yang mungkin ia simpan di laptop. Wow, yang aku dapatkan melebihi ekspektasi. Di dalam laptopnya tersimpan banyak data penting, termasuk data pribadi para pedagang yang menjalankan bisnis pulsa bersamanya. Dengan cepat, data-data di laptop pindahkan ke flash disk. Sebagai penipu yang sudah diniatkan, aku harus seperti prajurit yang siap perang, kapanpun dan dimanapun, dan dalam situasi apapun. Flash disk satu di antara alat perangku. Selain itu, aku punya 5 ponsel. 1 ponsel untuk urusan dunia terang dengan keluarga dan teman dekat. Selebihnya untuk urusan dunia gelap. Ponsel-ponsel bekas yang aku beli dengan murah. Yang penting bisa buat menelepon. Oh ya, aku punya 30 nomor telepon. Nomor-nomor yang kugunakan secara bergantian, tergantung kebutuhan. Misalnya saat menghadapi calon korban yang pintar. Sekali telepon diblokir, aku coba lagi dengan nomor telepon yang lain. Memang capek buka tutup ponsel buat ganti kartu. Tapi ya itulah perjuangannya. Dan kalau sukses hasilnya memang sepadan untuk hidup senang beberapa bulan. Kembali ke temanku yang terlalu percaya padaku. Aku merasa mendapat durian runtuh ketika sukses mencuri data dari laptopnya. Saat itu ia kembali ke ruang kerja dan melanjutkan ngobrol denganku. Ia sama sekali tak curiga padaku. Selesai dengan temanku itu, aku pulang ke rumah untuk membuka flash disk. Dalam kamar yang terkunci, kunyalakan laptop. Aku membutuhkan privasi, juga menjaga jangan sampai orang tua aku tahu. Begitu layar laptop menyala, terpampang data, nama lengkap, nama toko, nama handphone, fotokopi KTP, jumlah deposit yang tersedia, kode pelanggan. Wow, di teman secangkir kopi, ku hubungi satu persatu nomor handphoneku, nomor telepon WhatsApp, jadi gratis. Sebelumnya sudah kupasang gambar logo Jaya Pulsa sebagai foto profil. Aku harus tampil meyakinkan sejak pandangan pertama. Banyak yang sudah menyadari aku penipu. Begitu aku menyinggung kode OTP, mereka seketika menutup telepon. Ada pula yang dengan nada tinggi memaki dengan menyebut nama binatang. Masih banyak nomor telepon, masih banyak peluang. Sampai panggilanku yang kesekian. Halo, saya Zaiton, petugas dari Jaya Pulsa. Oh iya Pak, bagaimana Pak? Suara seorang ibu di ujung telepon. Dari data terlihat ibu itu baru 2 bulan bergabung dengan Jaya Pulsa. Transaksinya masih sangat sedikit. Bulan lalu hanya mencetak 1 transaksi pembelian token listrik Rp20.000. Untuk bulan ini belum ada transaksi. Jadi deposit 1 juta masih utuh. Sekarang ini aplikasi lagi gangguan. Jadi tidak bisa melayani pembelian lewat aplikasi, kataku. Maksudnya bagaimana Pak? Dia tanya. Dari nada suaranya, tampak ibu itu gaptek. Aku jadi tambah semangat. Aplikasi lagi error.
tapi ibu bisa melayani pembeli lewat WhatsApp. Bagaimana caranya, Pak? Dari detik itu segalanya menjadi mudah. Tanpa ilmu hipnotis, aku mendiktekan langkah-langkah yang harus ia ikuti. Ibu itu menurut seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Sampai akhirnya aku mendapatkan kode OTP dan berhasil mengambil alih akun WhatsApp-nya. Dalam percakapan terakhir, aku sampaikan agar ia tidak membuka WhatsApp selama 1 jam, karena itu adalah waktu pengaktifan. Tentu saja ini akal-akalanku saja. Setelah aku berhasil mengambil alih akun WhatsApp-nya, aku kuras habis deposit 1 juta rupiah. Caranya dengan melakukan transaksi pembelian pulsa. Sekian kali transaksi dengan nilai beragam untuk mengisi pulsa nomor handphoneku yang banyak itu. Terakhir aku cek tinggal 15 rupiah depositnya. Itu kisah sukses pertamaku. Pulsa itu kemudian kujual ke teman-temanku dengan harga miring supaya jadi duit. Lalu bagaimana nasib ibu itu? Dia harus mengganti uang 1 juta rupiah ke pemilik Pulsa Jaya. Bisa dibayar lunas atau dicicil. Pulsa Jaya di aplikasinya dengan terang benderang menyebutkan tidak pernah telepon untuk minta OTP. Hubungi sales resmi apabila ada telepon mencurigakan. Andai ibu itu mengerti segala sesuatunya, membaca SOP secara lengkap sebelum menjalankan kerjasama bisnis pulsa, mungkin dia akan selamat. Tapi itu bukan urusanku. Yang ku tahu setelah itu aku mengajak teman-teman makan enak. Sejak itu aku semakin bersemangat melancarkan penipuan lewat telepon. Kalau ada yang marah-marah, aku malah tertawa terbahak-bahak. Dan dari sekian banyak kegagalan, ada 1-2 keberhasilan. Mulainya begitu. Dan sekali berhasil, itu sudah menutup sederet kegagalan. Tertinggi aku pernah mendapatkan 70 juta rupiah dari sekali penipuan telepon. 2 tahun kemudian, kebiasaan menipu berkembang menjadi seperti sel kanker ganas yang menggerogoti seluruh tubuh. Aku menjadi malas menghabiskan waktu di tempat kerja sebagai satpam. Karena aku pikir, buat apa capek-capek kerja kalau sekali sukses menipu bisa hidup enak selama 3 bulan. Akibatnya aku sering bolos dan akhirnya dipecat. Dalam fase berikutnya, karena keseringan sukses menipu tanpa ketahuan, aku menjadi ngawur, kehilangan kontrol diri. Menipu tidak lagi terbatas pada orang asing yang sekedar kuanggap sederet nomor telepon. Aku mulai menipu teman dan keluarga. Di antaranya, suatu hari bapakku memintaku menguruskan sertifikat rumah. Aku mengurusnya, tapi ketika sertifikat sudah jadi, aku tidak membawanya pulang. Aku menyerahkannya pada rentenir. Masalahku bertambah banyak, rumit, ruwet, dan satu hal yang pelajari kemudian, uang setan dimakan hantu. Aku tetap tak punya apa-apa, cuma pengangguran yang menumpang hidup pada orang tua. Beberapa waktu berikutnya, masalah sertifikat rumah di tempat rentenir menjadi bom waktu yang meledak. Tak perlu orang lain membuat laporan. Bapakku sendiri yang akhirnya menyeretku ke kantor polisi. Tamat